tidak tahu apakah saudara selama ini telah mendapatkan beberapa atau janji-janji Tuhan tertentu di dalam hidup kita. Ya, dan hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Mungkin kita sudah lupa ya akan janji Tuhan itu. Seringkali manusia seperti itu, tapi jangan lupa ya bahwa Tuhan tidak pernah lupa, saudara. Ya, dan Dia sering mengingatkan kita, mengingatkan perjanjiannya kepada kita. Abraham pun juga lupa, ya kan? Karena mungkin dimakan oleh waktu, ya, dimakan oleh usia, dimakan oleh keadaan, situasi, sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita supaya janji Tuhan itu bisa tergenapi di dalam kehidupannya. Tapi berkali-kali Tuhan datang dalam kehidupan Abraham untuk mengingatkan dia kembali akan perjanjiannya. Amin, saudara. Ya, diingatkan lagi bahwa engkau akan memiliki anak, ya, memiliki keturunanmu akan seperti pasir bukan di langit, saudara, tapi pantai, ya kan? Bintang di langit, saudara, ya. Engkau akan mendapatkan keturunan. Diingatkan lagi, berkali-kali loh Tuhan datang. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa Abraham pun manusia biasa, sama seperti kita. Kita adalah manusia biasa, kita mungkin saja bisa lupa dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Saya nggak tahu, mungkin 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin, atau mungkin 10 tahun yang lalu, saudara, who knows, tidak tahu. Tapi kalau itu dari Tuhan, percayalah, ya, Tuhan akan menggenapinya dengan cara dan waktu yang tidak terduga di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, Kejadian pasal 8 ini bicara tentang Nuh. Ayat yang pertama, saudara. Ya, dikatakan maka Allah ya mengingat Nuh. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Saudara, ya, dikatakan Allah mengingat Nuh. Dia mengingat juga semuanya yang ada bersama-sama dengan Nuh. Allah mengingat kita, ya. Mungkin kita sudah lupa, tapi Allah terus mengingat kita. Dan Allah ingin menyegarkan kembali perjanjiannya, saudara. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, semua mata air di samudra dalam serta tingkat-tingkat langit ditutup dan hujan lebat dari langit dihentikan. Air itu makin surut dari muka bumi. Demikianlah air itu berkurang sudah 150 hari. Di bulan ke-7 pada tanggal 17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10 tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak gunung. Singkat kata, saudara, kemudian air itu betul-betul surut, ya, dan kemudian Nuh beserta dengan keluarganya akhirnya mereka keluar dari bahtera itu. Ya, saudara, mungkin Tuhan pernah berjanji kepada kita sesuatu atau apapun juga di masa lalu kita. Seolah-olah hari ini kita keluar dari bahtera itu, ya kan, dan kita mendapati semuanya baru, saudara. Ya, kita mendapati semuanya baru. Ya, bayangkan setelah beberapa lama di dalam bahtera itu, saudara. Ya, air bah itu menghancurkan semuanya, ya kan, mengubah semua konstelasi kehidupan, dan kemudian ketika masuk di tempat yang baru, saudara, saya percaya kalau kita bayangkan kalau kita jadi Nuh, ya, kita keluar dari bahtera itu, semuanya pasti sudah berubah, betul? Ya kan? Kita pasti semua sudah berubah. Mungkin kita nggak lagi lihat pohon, saudara, ya kan? Mungkin kehancuran di sana sini. Pernah lihat film itu, saudara? Ya kan? Kayak seperti itu. Ya, seperti sebuah bencana telah terjadi dan kita melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada kehidupan cuma ada di bahtera itu. Itulah mengapa kemudian setelah air bah itu semuanya dikorting oleh Tuhan, ya kan? Umur manusia juga dikorting oleh Tuhan, saudara. Ya, semuanya berubah, konstelasi kehidupan berubah. Sama dengan kita. Kita mungkin telah menerima janji Tuhan itu beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi mungkin. Pandemi itu mungkin itu adalah seperti air bah buat kita. Ya, sebuah situasi yang mengubah segala-galanya. Dan ketika kita ada dalam pasca pandemi sampai hari ini, kita melihat situasinya berubah. Betul? Segala sesuatu berubah. Seolah-olah semuanya itu tidak seperti dulu. Orang bilang, saudara, ya, lebih enak kerja dulu sebelum pandemi daripada setelah pandemi. Ya kan? Padahal lokasinya masih sama, semuanya masih sama, tapi somehow semuanya berubah. Ya,
persepsi orang berubah, ya, cara orang berubah, metode orang berubah, saudara, semuanya mengalami perubahan. Ya, dan kita heran kadangkala. Ya, ada beberapa hal yang sangat-sangat mengagetkan, perubahan-perubahan yang terjadi ini, saudara. Nuh juga ada di tempat yang baru, situasi yang baru, cara yang dia pakai di tahun sebelum air bah, nggak bisa lagi dilakukan, nggak bisa lagi. Apapun yang dilakukan tidak bisa lagi, tidak sama, semuanya nggak sama. Di saat seperti itulah kita butuh Tuhan, amin saudara. Dan di saat seperti itulah Tuhan ingin menyegarkan perjanjiannya, memperbaharui perjanjiannya dengan kita, umatnya. Di tahun ini juga, ya, seolah-olah kita memasuki sebuah tahun yang baru, ya, kita keluar di bahtera ini, dan Tuhan ingin berkata kepada kita bahwa aku ingin memperbaharui semuanya. Apa yang kau tahu dulu, itu sudah tidak lagi bisa dilakukan hari ini, tahun ini. Ya, oleh karena itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. Setiap tahun masuk tahun kita perlu untuk semakin bergantung dan belajar kembali seolah-olah kembali ke titik nol untuk kita mengandalkan Tuhan kembali. Amin Bapak Ibu. Ya, Nuh juga seperti itu. Dulu dia nggak tahu. Alkitab katakan, ya, Nuh adalah petani anggur yang pertama setelah air bah, saudara. Sebelum air bah tidak ada itu. Ya, dia menemukan sebuah profesi yang baru, ya kan? Dia menanam anggur, ya, saudara, yang sebelumnya nggak ada. Itu sesuatu yang baru, ya. Perjanjiannya buat dia baru, ya, bahwa Tuhan tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air bah lagi. Sebanjir-banjirnya kita, saudara, tetap banjir biasa, tidak ada air bah. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Nggak ada air bah, ya, tetap banjir biasa. Dan itu mengubah semua konstelasi. Ya, profesinya Nuh berubah, saudara. Ya, mungkin tidak berubah, tapi juga caranya, metodenya berubah. Karena dalam tanda kutip pangsa pasarnya berubah. Betul? Ya kan? Ya, behavior orang-orang berubah. Hari itu nggak ada orang lagi, ya cuma dia dan keluarganya. Ya kan? Tapi mungkin behavior binatang-binatang yang ada bersama dia dalam bahtera itu juga berubah. Semua berubah. Ada banyak perubahan-perubahan yang mengagetkan kita. Ada banyak hal-hal yang membuat kita berpikir mengapa ini bisa terjadi. Semua berubah, semua berubah. Dan Tuhan ingin mengajak kita untuk kita sadar bahwa Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan kita. Ya, di tahun ini, seperti dia buat perjanjian dengan Nuh, aku tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air bah, ini tandanya ada pelangi. Sehabis hujan selalu ada pelangi. Betul saudara? Ya, selalu ada pelangi di sana. Itu tanda perjanjian yang baru. Tuhan juga berikan tanda itu kepada kita. Ya, Nuh kemudian mulai mengelola tanah. Dia tanam anggur, petani anggur yang pertama, dan banyak hal yang lain yang dilakukan hari itu saudara. Untuk seolah-olah memulai kembali bumi dari titik nol. Memulai kembali semuanya dari titik nol. Seolah-olah Tuhan tuh kadang-kadang sering bawa kita seperti itu. Perjalanan iman kita juga seperti itu. Dibawa kembali ke titik nol. Kayak pom bensin. Selalu ngomong apa saudara? Ya itu begitu. Ya, Tuhan selalu bawa kita mulai dari nol. Mulai dari nol ya Pak. Kadang-kadang penting itu. Dan itu selalu seperti itu cara kerja Tuhan. Kalau Tuhan sudah mulai lihat kita terlalu lihai, Tuhan lihat kita sudah terlalu rohani, Tuhan sudah lihat kita terlalu dalam tanda kutip ya, terlalu Kristen begitu saudara ya. Tuhan akan bawa kita kembali ke titik-titik nol dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kembali mulai lagi belajar percaya, karena lingkungannya baru. Nuh enggak ketemu lagi dengan yang dulu saudara. Ini betul-betul dunia baru ini. Ya, dia enggak tahu apa yang harus dia lakukan. Aku harus apa ini? Aku harus apa? Harus buat apa? Bingung. Kok bisa punya ide nanam anggur, jadi petani kebun anggur. Saya percaya itu juga adalah salah satu tuntunan Tuhan atau hikmat Tuhan yang diberikan kepadanya ketika dia melihat suasana yang baru, situasi yang baru. Tuhan kasih hikmat juga dengan biji-biji benih-benih yang telah diberikan kepadanya. Dia coba sesuatu yang baru. Mulai belajar lagi percaya. Seolah-olah kita tuh kayak petobat baru lagi, begitu loh Bapak Ibu.
Ya, seolah-olah kayak kita ini sekalipun sudah 20 tahun jadi Kristen, sekalipun sudah 40 tahun kita atau 50 tahun kita sudah jadi Kristen, saudara, di tahun ini seolah-olah Tuhan tuh bawa kita kembali ke titik nol. Ya, kita dituntut untuk mulai belajar lagi percaya, belajar lagi berserah, belajar lagi berharap, kayak jiwa baru persis. Padahal kita enggak jiwa baru, bukan jiwa baru. Ya. Seolah-olah Tuhan tuh seolah-olah ngomong bahwa semua ilmumu, ya kan? Semua ilmumu 20 tahun ini, ya semua apa yang kau percayai 20 tahun ini, semua kehebatanmu 20 tahun ini, itu it's nothing, tidak bisa lagi dilakukan di tahun ini. Seolah-olah seperti itu, saudara, seolah-olah seperti itu. Nuh juga bingung harus bagaimana. Saya percaya tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan untuk memimpin dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sama dengan kita. Perjanjian Allah yang disegarkan kepada kita, itu bicara hikmat yang baru, ya, penyertaan yang baru, hati yang baru yang diberikan kepada kita, seperti seolah-olah kita jiwa baru yang harus mulai dari nol untuk kembali lagi beriman, belajar lagi mulai berharap, belajar lagi untuk mulai percaya, belajar lagi untuk mulai mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu karena situasinya sudah berubah. Amin Bapak Ibu. Ya, situasi kita sedikit banyak juga mengalami beberapa perubahan. Kita punya pemerintahan yang baru. Ya kan? Kita punya beberapa hal yang situasi yang mungkin baru, saudara. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kita lihat mungkin ya pemerintahan yang baru ini kadang jelas, kadang enggak. Sorry saja kita ngomong ya, kadang jelas, kadang enggak jelas. Baru keluarkan sebuah kebijakan policy, 2 hari kemudian direvisi kembali. Kita bingung mana yang benar, begitu kan, saudara? Ya kan, kita lihat banyak hal yang intrik-intrik yang terjadi. Banyak hal yang baru, yang kita bingung, ya kan? Mungkin kita melihat bingung melihat bangsa kita. Enggak usah luas-luas deh, kita mungkin juga bingung lihat hidup kita sendiri. Ya kan saudara? Kita bingung lihat hidup kita sendiri ini mau dibawa kemana tahun ini. Kita bingung lihat keluarga kita sendiri. Ya kan, anak-anak kita mungkin saudara ini mau dibawa kemana dalam dunia yang seperti ini. Dunia yang semakin seperti ini. Ya kan, seolah-olah apa yang telah kita siapkan untuk mereka, seolah-olah apa yang telah kita perbuat untuk mereka tidak cukup lagi untuk menghadapi kegilaan dunia ini. Saudara, inilah dunia yang baru, inilah situasi yang baru. Dan dalam dunia yang baru, Tuhan juga memperbaharui perjanjiannya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Amin. Ya, dalam hidup kita. Tuhan mengingat itu. Apa yang ada di masa lalu tidak lagi bisa kita jadikan sebagai sebuah patokan. Masa lalu, kehebatan masa lalu, kemenangan masa lalu adalah cerita masa lalu. Mungkin tahun lalu kita mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Mungkin tahun lalu kita mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Kita mengalami banyak hal, saudara. Kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Puji Tuhan untuk itu semuanya. Tapi seolah-olah itu adalah modal bagi kita, pengingat bagi kita untuk kita berjalan di tahun ini. Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita belajar untuk kembali ke titik nol tadi. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan lagi di dalam kehidupan ini. Amin, saudara? Nggak bisa loh. Ya kan? Nggak bisa apa yang terjadi di masa lalu terus kita pegang. Mari kita belajar untuk percaya, saudara, bahwa apa yang ada ini, lingkungan yang ada di kita hari ini itu dipersiapkan Tuhan. Justru Tuhan persiapkan lingkungan yang baru ini, suasana yang baru ini, situasi yang baru di tahun 2025 ini untuk menggenapkan rencananya dalam hidup kita. Amin. Ya, sekalipun kita merasa bahwa ini enggak kok tahun ini seperti ini, ya. Begitu kita masuk saja, kok begini, kok begitu, saudara. Kok banyak terjadi perubahan, banyak terjadi yang baru, tapi itu semuanya. Ya, ada mungkin kita merasa ada goncangan-goncangan, baru menginjak Januari, sudah ada goncangan ini, sudah ada goncangan itu. Tapi semuanya itu dipakai oleh Tuhan
untuk menggenapkan rencananya di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya, yang belajar percaya, belajar mengandalkan Dia, dan belajar berharap sekali lagi kepada Tuhan. Amin, saudara? Tuhan pakai itu. Bapak Ibu tahu, percaya enggak bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, Tuhan selalu memakai segala hal untuk menggenapkan kehendak-Nya. Betul, saudara? Ya. Sekalipun mungkin cara itu enggak sesuai dengan kehendak kita, maunya kita. Cara itu mungkin buat kita pahit, tapi itu dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencananya dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, Bapak Ibu. Ya, saya masih ingat dulu, bertahun-tahun yang lalu, Tuhan itu ya kadangkala kalau saya pelajari dalam kehidupan pribadi, saudara, semenjak masih ya usia 20-an dulu ya, belasan tahun, 20-an tahun. Ya, saya enggak ngomong-ngomong semenjak masih muda dulu, berarti sekarang sudah tua, enggak saudara ya, masih terus muda, forever young katanya kan namanya, kata lagu itu ya, sampai Tuhan Yesus datang. Semoga seperti itu. Ya. Ini kalau lihat dalam kehidupan pribadi ini sharing saudara ya. Kalau ada sesuatu yang mau terjadi, sesuatu yang penting itu Tuhan tuh kadang-kala suka bawa saya exile. Saya itu di exile. Apa exile itu saudara? Dipisahkan ke tempat lain dulu. Sebelum ketika ada gonjang-ganjing sesuatu yang besar terjadi. Selalu seperti itu. Beberapa kali. Tahun 2000 ketika Mawar Sharon hari itu goncang, ya ada perpecahan, saudara, waktu itu tahun 2000, awal-awal ya tahun 2000 itu, saya itu nggak ngerti. Makanya tangan Tuhan itu bekerja di balik layar, rancangan manusia yang jahat Tuhan bisa ubah itu menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus percayakan hal itu, saudara. Ya, sekalipun situasinya nggak enak. Waktu itu saya masih umur 20, anak muda yang belum ngerti banyak soal kehidupan. Ya. Saya juga masih barusan hari itu baru 1 tahun masuk dalam pelayanan sepenuh waktu. Lalu oleh para pemimpin lama hari itu saudara, saya itu diutus. Ya, saya diutus ke sebuah sekolah misi di Bali. Ya, sebagai anak muda senang-senang aja, betul saudara? Wah, ke Bali pikirannya sudah pantai, ya kan saudara ya, berjemur, ya kan, Kute, Sanur, pikirannya begitu, Ubud, saudara. Wah, kita akan pesta babi di sana, saudara, ya kan? Wah, itu pikiran anak muda kan seperti itu, ya kan? Gak mikir lain kan? Ya, pacar aja belum punya waktu itu kan, saudara ya. Aha, ke sana, ya. Itu ketawanya menghina banget, saudara. Bukan ketawa memuji, itu ketawa menghina. Seneng banget ketawanya. Nah, saya pergi di sana, ya, untuk belajar tentang frontline mission, ya, misi garis depan. Ini misi garis depan itu kalau mati-mati duluan, saudara. Kalau prajurit kan begitu. Nah, singkat kata, ya banyak. Ternyata itu dibuat untuk mempersiapkan saya, untuk rencana yang dibuat oleh beberapa orang pemimpin ini, untuk kemudian membuat pecah dan lalu pergi mendirikan gereja baru. Saya itu dipersiapkan ternyata untuk diambil oleh mereka. Loh, bayangkan saudara, saya enggak ngerti loh. Ya, enggak ngerti apa-apa. Pikirannya simpel, polos, anak muda, ya kan? Yang diutus untuk sekolah, dan Tuhan pakai cara-cara begitu beberapa kali sebelum sesuatu terjadi. Pergilah saya, singkat kata, dalam sekolah misi yang 6 bulan itu, saudara, saya diproses banyak hal. Dihancurkan, diremukkan oleh Tuhan dan dipersiapkan betul, saudara. Sampai kemudian ketika 6 bulan selesai itu, ya kan, kemudian baru muncul peristiwa itu, saya baru tahu di sana. Tak pikir-pikir, tak konek-konekan, oh ternyata saya ini dipersiapkan. Tapi rencana buruk manusia, Tuhan ubah di sana jadi kebaikan. Justru rencana buruk manusia, cara buruk manusia dipakai Tuhan justru untuk mendewasakan dan menyadarkan saya. Paham enggak Bapak Ibu? Untuk melihat, ya kan? Dan kemudian akhirnya Tuhan gagalkan itu. Ya kan? Akhirnya saya enggak ikut-ikut gitu loh saudara. Ya kan? Akhirnya saya kembali pulang dan saya tidak ikut dengan mereka. Marah sekali, ya. Kenapa? Karena rencana mereka gagal, saudara. Ya, ternyata buat mereka hari itu orang yang mereka sekolahkan mengkhianati mereka. Kira-kira begitu. Tapi hari itu Tuhan membuat hati nurani saya clear
murni bisa melihat mana cara yang salah, mana yang benar, mana yang tidak beretika, mana yang seharusnya, dan itu banyak cara yang tidak beretika itu hari itu. Ya kan? Dan saya memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka. Wah, marah-marah saudara ya. Tapi ya sudah, ya biarkan saja. Kadang caranya enggak enak ya, pahit ya. Tapi Tuhan pakai cara exile untuk saya waktu itu, untuk memastikan rencananya boleh terjadi. Tuhan akan pakai cara-cara tertentu dalam hidup kita, ya, untuk menggenapkan rencananya di dalam hidup ini. Ya, saudara, situasinya baru. Hari ini kita dalam situasi yang, dunia kita dalam situasi yang baru juga. Sekarang generasi yang baru lahir, ya, namanya generasi beta, saudara, yang bayi-bayi sekarang dulu. Jadi bayi-bayi yang lahir di tahun 2025 itu namanya Gen B ya, generasi beta, saudara. Jadi anak-anak yang Gen Z itu sudah mulai nikah dan kemudian mulai punya anak, saudara, ya kan? Anaknya namanya generasi beta yang lahir 2025 ke atas. Bayangkan Bapak Ibu, semakin banyak lagi generasi-generasi baru muncul. Kita ini tambah apa saudara? Yang ngomong saudara loh ya. Saya selalu positif, saya ngomong kita tambah sehat dan kuat saudara ya kan. Yang ngomong tua saudara loh ya. Ya, Bapak Ibu, ya. Bayangkan saudara, berubah lagi dunia. Ya belum lagi selesai ini, kemudian mulai ada generasi yang baru muncul. Semua saudara. Tapi Tuhan ingin menyegarkan itu kembali. Bagaimana dengan kita sebagai gereja? Sama. Ya, Tuhan juga lakukan itu kepada kita. Ayat 15 coba kita perhatikan. Berfirman Allah kepada Nuh, keluarlah dari Batra, engkau sama istrimu, anak-anakmu, istri anak-anakmu, ya mantumu maksudnya, segala binatang yang bersama dengan engkau keluar semua. Suruhlah mereka keluar bersama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Disuruh Tuhan, keluar. Ya, lanjut ya, ayat 20 ya, langsung saudara ya. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan, ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Tuhan, Nuh selalu ingat Tuhan. Dia bangun korban itu, mezbah itu saudara. Lihat ini, dalam situasi yang menurut kita baru, situasi yang tidak terduga, situasi yang buat kita chaos, atau sesuatu yang kita bingung ini, ya, kita harus bagaimana lagi. Jangan pernah lupa untuk bangun mezbahmu di hadapan Tuhan. Amin. Di tengah situasi yang baru, mungkin hari ini, tahun ini, saudara mungkin akan punya profesi yang baru. Saya nggak tahu kalau itu Tuhan bawa ya. Saudara mungkin akan punya tempat kerja yang baru. Saudara akan mungkin punya, bukan istri baru, saudara ya. Itu kalau itu enggak loh ya. Ya. Saudara mungkin akan punya apapun lah ya, saudara, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup ini, mungkin kehidupan yang baru juga, ya kan? Mungkin siapa tahu Tuhan mungkin akan bawa pindah ke kota yang baru mungkin, atau mungkin dari kota yang masuk ke sini, atau mungkin saudara Tuhan akan bawa saudara mungkin pindah, mungkin ke negara yang baru mungkin, kalau itu tangan Tuhan, apapun itu, ya. Jangan lupa untuk bangun mezbah di hadapan Tuhan, karena engkau harus semakin bergantung kepada Tuhan. Nuh itu dia tahu bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Sama dengan kita di tahun ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga harus semakin bergantung kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di pasal yang ke-9, ayat pertama, Allah memberkati Nuh, anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan segala macam yang lain. Ayat yang ke-12, pasal 9, ayat yang ke-12, Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu, turun-temurun dan selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, itulah pelangi, menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ditaruhlah busur itu menjadi perjanjian. Saudara, Tuhan juga punya janji sebagai gereja untuk kita di tahun yang baru. Ya, Tuhan juga punya janji untuk gereja Mawar Sharon Surabaya di tahun yang baru. Apa yang akan Tuhan lakukan, saudara, di tahun yang baru ini? Di tahun yang baru ini, sebagai gereja, kita akan banyak untuk menjangkau dan membangun komunitas-komunitas yang baru, ya, menjangkau generasi muda, keluarga muda, pasangan-pasangan muda, ya,
generasi yang baru, baik yang di marketplace, ya kan, maupun di family, saudara, dan kita akan membangun banyak kehidupan di dalam area-area itu. Amin. Ya, akan ada banyak, mungkin saudara akan lihat nanti untuk memperkuat keluarga-keluarga, family, akan ada seminar, ya, akan ada retreat untuk keluarga dan semuanya, supaya keluarga-keluarga ini semakin diperkuat. Karena lingkungannya baru nih, semuanya baru. Ya, bagaimana harus membangun keluarga di sebuah situasi yang baru, yang seolah-olah ilmu yang dulu tidak lagi bisa up to date untuk dilakukan. Bagaimana anak-anak Nuh, Sem, Ham, Yafet dengan istri mereka masing-masing, bagaimana mereka harus hidup, ya, dan bagaimana mereka harus menghadapi situasi yang baru. Dan tangan Tuhan bekerja bukan melalui ketiga anak Nuh itu dengan istri mereka masing-masing. Akhirnya mereka berkembang biak lagi, saudara, ya. Mereka punya keturunan lagi, ya. Sem menjadi bapak, ya, dari bangsa-bangsa Semitik yang ada di Timur Tengah. Yafet menjadi bapak bangsa yang menurunkan orang-orang Eropa, saudara. Itu tangan Tuhan, betul? Yang bawa itu semuanya. Ham, ya, Sem, Ham yang kedua menjadi bapak bagi bangsa-bangsa yang di Afrika. Saudara, Sem ini yang di Timur Tengah dan Asia. Saudara, lihat, Tuhan punya pengaturan dalam segala hal. Sekalipun semuanya baru, sekalipun situasinya baru dalam hidup kita, percayalah bahwa tangan Tuhan itu mengatur segala sesuatu dengan indahnya. Amin. Tuhan akan mengatur banyak hal, ya, dalam hidup kita maupun juga untuk gereja Mawar Sharon Surabaya. Keluarga-keluarga muda yang akan dijangkau, ya, orang-orang di marketplace yang akan dijangkau, yang akan diperlengkapi untuk menjangkau marketplace, ya, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis. Untuk apa? Untuk mereka betul-betul dijangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita fokus kepada hal ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Seperti Nuh, saudara, ya. Nuh membangun mezbah itu. Mari kita bangun mezbah hidup kita setiap hari. Saya percaya banyak orang akan dipakai Tuhan, ya, di dalam area-area ini, saudara. Ya, saya percaya, saudara, ya, dalam area marketplace ini Tuhan akan bangkitkan banyak orang. Ya, sekalipun orang berkata, oh, tahun 2025 ya susah, tapi di tangan Tuhan sesuatu yang baru. Bukan tidak susah, tapi Tuhan bisa munculkan bintang-bintang baru itu di tengah kita. Akan ada penyertaan Tuhan yang baru. Akan ada pimpinan Tuhan yang baru. Akan ada keberuntungan yang baru di tahun ini. Sehingga anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya, hatinya mencari Dia, akan pop up ke atas. Justru ketika situasi orang berkata sulit, tapi Tuhan akan bekerja, tangannya akan pop up. Orang-orang yang mengasihi Dia di pop up ke atas. Amin, Bapak Ibu. Ya, itu tangan Tuhan yang mengerjakan. Ya, tangan Tuhan yang mengerjakan. Kalau bukan tangan Tuhan nggak bisa. Semua orang berusaha untuk melakukannya. Semua orang berusaha untuk pop up, saudara. Tapi kalau bukan favor, kalau bukan perkenanan Tuhan, kalau bukan anugerah Tuhan, semua usaha kita itu tidak ada gunanya. Semua pasti sia-sia. Tapi kalau Tuhan yang pop up ke atas, Tuhan yang mengerjakannya. Kalau tangan Tuhan yang mengerjakannya, manusia tidak akan bisa apa-apa. Tugas kita adalah tiap hari kita harus bangun hidup kita, bangun mezbah, berikan kepada Tuhan setiap hari. Amin. Ya, seperti saya katakan tadi, ya, kita harus mulai belajar lagi percaya, belajar berharap, belajar berserah, mulai dari titik nol. Saya anggap semua kita ini, termasuk saya juga, kita ini juga semuanya adalah petobat baru, saudara. Ya, kita menjadi seolah-olah sebagai petobat baru. Kedua, yang terakhir, ya, Tuhan punya perjanjian yang segar untuk keluarga kita, untuk pernikahan kita, ya, untuk hubungan, untuk pekerjaan, untuk masa depan, semuanya. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita kerjakan ini bersama-sama ke depan ini. Amin, saudara. Dan itu akan Tuhan genapi, Tuhan akan segarkan kembali. Ya, pelayan, termasuk juga pelayanan saudara, saudara akan disegarkan kembali. Ada banyak hal yang baru yang Tuhan akan berikan, dan itu akan menjadi tuntunan Tuhan yang menyegarkan kehidupanmu untuk tahun 2025. Sehingga nanti Desember 2025 kita akan berkata bahwa tahun ini ternyata bukan tahun yang disaster,
tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kemenangan untuk kita. Amin, saudara.